Assalamualaikum, masih di Gemar Berkebun. Kali ini kita mau ke kebun belakang lagi dan jangan lupa kita bawa peralatan-peralatan karena kita mau panen-panen sayuran dan nanti saya mau coba ngebolang rebung. Semoga rebungnya ada ya dan belum dipanen orang. Yuk langsung aja kita ke belakang. Berapa minggu ini memang lagi musim hujan, jadi suasana di belakang itu sangat-sangat basah dan semak sekali. Kura-kura, mana kura-kuranya? Ini hujan-hujan terus di sini, jadi air gotnya penuh. Dan ini dia tergenang kura-kuranya. Kotor. Itu juga ada tuh, nah itu apa itu ya? Di sana tadi ada kura-kura. Iya, nah ini kura-kura kita nih. Ibunya kura-kura. Yuk kita ke belakang yuk. Itu tadi anak-anaknya ada yang sebelah sana. Kemarin aku sudah lihat anaknya. Ya kecil ya. Yuk. Nah ini dia kebun kita. Ini dia kita sudah di kebun belakang rumah dan ini kemarin di sini banyak labu. Rupanya Pak suami itu nebang pohon belimbing terus ditimpakan ke sini. Ya Allah, ini lihatlah, ini labunya udah labu madu udah mau besar. Ya nggak tahu kalau ada buahnya di sini. Jadi batang dari belimbing itu ditimpa ke pohon labu ini. Apa terbang? Itu juga ada labunya udah besar-besar. Ya, semoga bisa panen lah labunya. Ini kita mau petik-petik bayamnya dulu sebelum kita ke yang paling belakang sana ya. Ini bayamnya udah nggak dipanen selama beberapa minggu. Wow, cabai habaneronya sudah mulai besar-besar dan ini juga Pak suami kayaknya nggak tahu ya, jadi ditimpa sembarangan aja ke bawah sini. Dan mengenai cabai habaneronya, karena memang di sini cepet banget pertumbuhan rumput-rumputnya, jadi saya kewalahan untuk membersihkan gulma-gulma, sedangkan dari tanaman yang kita tanam itu enggak semuanya cepet tumbuh ya, padahal saya nanam di sini ada terong, ada cabai habanero juga, tapi lebih cepet ditumbuhin sama gulmanya, sama rumput-rumputan liar. Karena memang kalau di Aceh itu curah hujannya lumayan cukup tinggi. Jadi kalau udah hujan gitu bawaannya jadi males ke belakang karena pastinya basah dan agak becek. Kita panen seadanya aja ya, nggak apa-apalah, udah berbunga juga masih tetap bisa dikonsumsi kok ya. Cuman ini resikonya kalau udah kelamaan kita nggak panen, selain berbunga dia daunnya itu bakal kayak dimakan sama ulat. Kalau nggak ulat itu ya belalang juga ya. Selain daun bayam kita juga panen daun labu, karena daun labunya sudah banyak menjulur-julur juga. Jadi untuk mengurangi daun labu yang merambat kita panen aja sebagian. Alhamdulillah dengan kondisi kebun yang seperti ini, agak setengah tidak dirawat tapi masih bisa menghasilkan sayuran-sayuran yang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau kita mau agak lebih rajin atau merawat kebun belakang ini mungkin panennya bisa lebih maksimal ya, karena kayak cabai habanero ataupun cabai caplak yang saya tanam juga sebenarnya subur-subur banget di sini. Tapi karena kesibukan lain juga jadi enggak begitu maksimal untuk di kebun belakang rumah. Tapi tetap saya itu senang banget kalau lagi
libur kayak gini tuh paling nggak nanam-nanam atau panen-panen yang ada di kebun belakang rumah kita. Beberapa bulan ini saya sudah nggak melihat lagi adanya monyet di kebun belakang rumah ini. Mungkin karena memang nggak ada buah-buahan yang berbuah, jadi monyetnya nggak datang. Biasanya kalau udah ada buah rambutan, buah jambu, buah mangga punya tetangga berbunga atau berbuah gitu, pasti monyetnya banyak banget yang datang ke sini. Musim hujan seperti sekarang ini, alhamdulillah tanaman labunya tumbuh subur dan bisa berbuah. Biasanya setiap saya tanam labu itu agak susah, nggak pernah berbuah, nggak pernah bisa subur, karena memang kalau musim kering di sini itu tanahnya jadi lebih keras. Nah, setelah panen daun bayam dan daun labu, kali ini kita mau ke sebelah belakang lagi, kita mau panen cabai karena di sini banyak cabai yang udah mateng-mateng, yang sudah besar-besar banget karena udah 2 minggu kita nggak panen. Dan ini juga ada talas kimpul warna ungu. Ini enak banget kalau kita panen terus kita rebus, itu enak banget ya, pulen sekali. Tapi kali ini kita nanti mau panen talas kimpul yang warna putih yang udah bercabang sampai besar banget. Tapi sebelumnya kita mau panen dulu cabai caplak yang ada di pagar perbatasan sama tetangga ya. Ini agak jelek juga pemandangan sebelah sana karena banyak sampah buangan dari tetangga. Sebelah sana tanah milik tetangga, jadi kita cuman di sebelah sini saja. Dan ini cabainya banyak banget, udah matang-matang banget. Kita mau panen aja ya. Kita panen semuanya karena kalau cabai itu kita biarkan sampai tua, dia reproduksi untuk tangkai bunga baru itu agak lambat. Tapi kalau setiap hari kita panen, terus energi dari tanaman cabai ini akan ke bunga yang baru ya. Jadi pohon cabainya itu akan rajin berbuah. Nah, ini pohon cabai yang satu ini berdekatan dengan pohon jintan, jadi pohon jintannya juga sudah tinggi-tinggi banget, yang bikin berat dari pohon cabainya. Jadi pohon cabainya itu tumbang bersama pohon jintan. Nah, ini rencananya nanti pohon jintannya mau kita petik aja tangkai-tangkainya yang sudah menjulur panjang, terus nanti mau kita tanam lagi di tempat yang lain. Lumayan ya, cabenya itu banyak banget. Sekarang langsung kita mau petik dari batang daun jintan yang sudah menjulur panjang-panjang. Nah, ini udah panjang-panjang banget, jadi kita mau petik aja supaya nggak rusak, nanti kita bisa tanam lagi. Ini kali ini saya ditemanin oleh adik Kenes yang lucu banget. Pinter foto. Foto. Ya, cabai pedas. Ini adik Kenesnya basah karena tadi main air tadahan di ember, yaitu air hujan yang ditampung. Nah, kita mau petik lagi tanaman jintannya yang sebelah sini karena memang udah hampir beberapa bulan tanaman ini tumbuh besar dan nggak saya panen juga. Jadi selama musim hujan ini dia pertumbuhannya sangat dahsyat sekali, sampai panjang-panjang menjulur. Ini rebah ke jalanan yang arah menuju ke kebun belakang di sebelah sana. Ini saya petik aja semuanya, nanti kita mau coba bibitkan lagi di tempat yang baru.
Tanaman jinten ini saya bawanya dari Jogja, karena kalau di Aceh kayaknya nggak ada ya. Nah, ini kita mau simpen dulu tanaman jintannya. Nyamuk ya. Oke, Oh, oke, oh, oke. rupanya adik kenes Nah, kena nah. tanaman jelatang, jadi dia Oke, oke. kegatelan ya kakinya. Nyamuk. Tengok, tengok, awas. Berdiri, berdiri, berdiri. Gigit nyamuk. Nah, saya tadi harus memulangkan dulu si baby kenesnya, terus dia di rumah saat ini, dan saya mau balik lagi ke kebun belakang. Ini penampakan di kolam ikan lelenya dengan si kura-kuranya. Sekarang saya akan panen cabai caplak yang tumbuh bersebelahan dengan pagar tetangga ini. Ini udah sebagian besarnya matang-matang banget. Kita mau panen semuanya aja yang tua-tua ini. Sampai ke bagian bawah-bawah banyak sekali ya, itu nampak merah-merah. Rencananya saya mau perbanyak lagi tanaman dari cabai caplak ini. Terus nanti mau kita tanam di sepanjang sisi dari kiri kanan kebun belakang rumah ini. Karena menurut saya cabai caplak ini memang tanaman yang anti hama ya. Jadi nggak pernah itu lihat cabai caplak itu kena hama. Paling hama tuh hama seperti kutu kebul atau kutu hitam yang mengganggu pucuk-pucuk mudanya. Tapi kalau untuk hama yang lain itu kayaknya jarang banget, dan dia bisa tumbuh subur di mana saja. Setelah panen cabai dan sayuran, saatnya sekarang kita mau ke kebun belakang yang agak jauh sana. Ada juga pohon cabai yang harus kita petik juga. Ini kondisinya kebun belakang yang banyak ditumbuhin rumput-rumput liar. Sampai tanaman ubi jalar yang saya tanam juga kalah sama rumput-rumput liar ini. Ini ada beberapa tanaman jahe, kunyit, juga ada cabai yang saya tanam di goni-goni kecil. Dan ini ada terong, rupanya sudah tua jadi nggak usah kita petik, kita bakal jadiin bibit aja. Ada bunga telek lincung juga di sini, atau bunga marigold. Oke, kita mau langsung aja sekarang panen-panen dulu cabai caplak yang ada di
sisi sebelah sini ini banyak banget, ada sekitar 3 pohon. Kayaknya buahnya itu sudah merah-merah merona, jadi sudah saatnya kita panen. Sebagian kita akan jadikan bibit untuk tanaman cabai kita yang akan datang. Nah, ini kasihan banget tanaman cabai yang ini, padahal subur sekali, tapi rupanya kayaknya ya kena dari racun yang tetangga kemarin meracun halaman belakangnya ini, terus mungkin kena sedikit dari tanaman cabai ini, jadi tanaman cabainya ikut gosong sampai jatuh-jatuh juga karena udah saking merahnya. Nah, ini ada tanaman kenikir juga yang sudah mulai berbunga. Semoga kita bisa jadikan bibit dari bunga-bunga kenikir ini. Ini dia tanaman cabenya, Masya Allah, sangat merah-merah sekali. Karena memang saya beberapa minggu ini nggak panen, jadi bisa cabenya itu sampai merah tua, matang-matang banget. Nggak kebayang ya kayak mana pedesnya cabai caplak ini, karena cabai caplak ini kalau di Jawa itu disebut juga sebagai cabai setan karena rasanya yang super pedas, nggak nahan. Pokoknya kalau makan cabai caplak, sambal cabai caplak ini bakal pedas nampol. Ini kalau saya nyambel sih saya campur-campur dengan banyak tomat atau cabai merah besar yang lain. Dan di sini ada satu tanaman lenca yang kecil-kecil banget buahnya, jadi saya biarin aja sampai hitam-hitam, semoga bisa jadi bibit lagi. Nah, sebelah sini ada satu lagi tanaman cabai yang sudah tua-tua juga, jadi saya mau panen semuanya dari cabai-cabai ini. Oh ya, ini ada tanaman labu juga yang kurang maksimal tumbuhnya, jadi untuk bunganya saya petik aja karena saya tidak lihat ada bunga betinanya, nggak ada, jadi bunga jantan semua. Jadi bisa kita petik untuk tambahan sayuran. Nah, ini cabenya lumayan besar-besar juga dan subur-subur sekali. Saya tuh heran ya sama tanaman cabai caplak ini. Pohonnya itu kayak nggak subur, kayak kurus-kurus kering gitu, tapi berbuahnya itu mantep-mantep sekali. Iya, ya Pak. Gimana Pak? Oh gitu. Ya, ya, ya. Di sebelah sini biar dia pagar sendiri ya Pak. Oh iya, 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 iya. Rupanya ada bapak-bapak tetangga yang sedang mengecek pembuatan pagar yang baru dia buat. Kayaknya katanya hari ini tukangnya nggak datang karena mungkin mendung-mendung, jadi tukangnya nggak datang. Jadi pagarnya itu hampir selesai ya, dan itu membatasi sisi sebelah kanan dari kebun kami. Ini Pak, belakang kuburan nih. Ya, ya. Ya. Oh gitu. Ya. Bapaknya itu saranin ke kami agar kami juga membuat pagar di sisi kanan dari kebun belakang ini karena memang demi keamanan ya, maksudnya dari hewan seperti babi dan kambing. Kalau mau nanam-nanam sayuran kan jadi lebih aman gitu. Seperti bapak itu juga mau tanam-tanam sayuran juga karena pohon kelapa sawit yang punya beliaunya sudah mau ditebang habis.
sebelah agak belakangnya lagi ada tanaman mangga queenie yang saya tuh lagi heran banget kenapa dedaunan dari pohon mangga queenie ini pada rontok berjatuhan. Rupanya setelah saya lihat itu ya, sepertinya ada yang sengaja ingin menjatuhkan dari daun-daun ini. Ya, kemungkinannya ada dua, antara monyet atau tupai yang sengaja memakan dari pangkal tangkai daun queenie ini. Karena pangkal dari daunnya itu kok seperti ada yang bekas dimakan gitu sama hewan tertentu. Oke, sekarang kita langsung menuju ke rumpun bambu kesayangan kita. Nah, di sini saya mau coba intip-intip adakah rebung bambu yang bisa kita panen hari ini, karena beberapa hari yang lalu saya sempat melihat di rumpun bambu ini jadi sama sekali tidak ada rebungnya, tapi nggak tahu juga ini apakah ada. Nah, sebelah sini masih kecil banget rebung bambunya, belum bisa kita panen. Ini udah lama ya, sekitar 3 mingguan lah kita nggak panen bambu, nggak panen rebung bambu. Nah, ini sebelah sana ada kebun-kebun lagi, dan di sini ada seperti paret besar, kubangan paret. Nah, sebelah sini saya belum mendapatinya. Nah, ini bekas kita dulu sempat panen yang sebelah sini. Sepertinya belum ada tunas-tunas baru. Nah, ternyata rupanya sebelah bawah dari sisi sebelah kiri dari rumpun bambu ini yang agak menjorok ke paret yang besar itu, rupanya ada sekitar 2 rumpun bambu. Pada awalnya saya nggak tahu ada 2 rebung bambu. Rupanya di sebelahnya lagi ada 1 lagi rumpun bambu. Ini penampakan dari rumpun bambunya yang sangat besar sekali. Oke, untuk selanjutnya kita nggak perlu berlama-lama lagi karena hari sudah sore, sudah mendung-mendung, jadi kita mau panen terus, kita mau ambil dari rebung bambunya ya. Tapi memang agak susah, ini dia agak lebih ke dalam, ke bawah paret, jadi mau nggak mau saya harus agak turun ke sisi tebing ya. Ini kayak jurang aja sih suasananya, saya juga agak serem sebenarnya, karena di bawah-bawah dari akar bambu ini kadang-kadang itu kita lihat ada kayak lubang-lubang gitu, jadi saya takut karena siapa tahu ya lubang-lubang itu adalah lubang dari ular atau tikus atau hewan-hewan lainnya. Bismillah aja lah ya, semoga nggak ada apa-apa. Ini kebetulan paret besarnya ini lagi surut airnya, tapi kalau musim hujan lumayan banyak airnya. Nah, ini dia nih penampakan dari rebung yang mau kita panen. Ini lumayan, ini pas banget untuk kita panen. Saya awalnya nggak tahu di sebelah sisi dari pohon rebung yang ini, yang besar ini kan ada pohon rebung tuanya, terus ini yang anakan baby rebungnya, terus sebelah sananya rupanya ada rebung yang ukurannya hampir sama dengan ukuran yang sekarang ini. Alhamdulillah ya. Memang rezeki banget nih kayaknya hari ini dapat 2 rebung yang nantinya kita bisa kasih ke neneknya anak-anak. Wah, bener-bener nih kali ini perjuangan banget untuk dapetin rebungnya, tidak seperti yang pernah beberapa kali saya panen. Ini memang sebelah sisi sini saya belum pernah panen sama sekali. Biasanya kalaupun nampak yang baru muncul aja itu pasti nggak pernah bisa dapet rebungnya karena udah keduluan orang.
Alhamdulillah ini dapat juga, akhirnya bisa kita potel dan dia besar banget ya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya mau potel lagi yang sebelah satunya dan ukurannya hampir sama. Ukuran seperti ini pas banget untuk kita panen rebungnya karena dia baru masih sangat juicy sekali rasa rebungnya dari pangkal sampai ke atas pucuknya. Alhamdulillah bisa juga akhirnya yang keduanya ini. Kita harus segera naik karena saya takut banget sebenarnya di bawah ini. Ini ada pecahan rebung yang langsung aja saya icip-icip ya. Rasanya tuh manis banget, manis, seger, dan agak ada pahit-pahitnya sedikit. Wah, rupanya rok yang bawah ini baju saya agak sobek karena terkena duri sawit. Nah, ini dia 2 rebung hasil panen kita hari ini. Ini tadinya nggak ada rencana dan nggak tahu sama sekali kalau ada rebung. Berarti hari ini kita berhasil ngebolangnya karena memang sama sekali tidak direncanakan atau tidak diintai dari sebelumnya ya. Ini dia, alhamdulillah. Dapat yang seperti ini tuh rasanya luar biasa banget, bahagia banget. Karena kadang-kadang kalau kita nggak cepet-cepet malah keduluan orang. Jadi tahu-tahu udah ada kulit rebung aja. Nah itu kalau udah kayak gitu tuh rasanya kecewa banget ya. Karena nggak tahu siapa gitu yang ngambilin rebungnya. Kalau tahu mungkin ya nggak apa-apa juga ya. Mungkin memang orangnya itu lagi butuh gitu ya untuk dimasak atau apa gitu. Oke deh, kita langsung aja pulang-pulang ke kebun yang lebih deket. Dan sekarang udah sangat sore, cuacanya udah mendung-mendung. Kebetulan saya kali ini sendirian, nggak ada ditemanin sama bocil, jadi setengahnya serem-serem. Nah, kita langsung aja mau balik ke rumah. Ini dia hasil panen cabai kita dan rebungnya. Sekarang ini dia ya. Panen kita hari ini ada sayuran hijau, ada jinten, ada bayam, terus ada pucuk labu juga. Alhamdulillah banget, bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, kita langsung aja balik ke rumah. Oh ya, tapi sebelum balik ke rumah saya mau panen juga kimpul yang tadi saya bilang. Nah, ini pohon kimpulnya udah besar banget seperti ini. Udah bertahun-tahun belum saya panen. Ini kimpul pertama yang saya tanam ya. Dan belum pernah saya panen ini pangkal batang utamanya, tapi yang saya panen itu adalah anak-anaknya di samping-samping dari batang utama ini. Nah, sekarang mau saya panen aja, takutnya kalau semakin lama semakin rasanya itu jadi nggak pulen gitu ya. Semoga aja ini rasanya bisa pulen seperti yang lainnya. Suara kodok sudah memanggil-manggil hujan kayaknya nih. Terus suara kaset walet juga yang nggak putus-putusnya. Ada lagi suara anak-anak yang main futsal di tempat tetangga. Nah, ini dia talas kimpulnya. Alhamdulillah berhasil saya potel dari tanah tempat dia tumbuh. Ini luar biasa besar dan berat banget rupanya. Agak susah saya mengangkatnya ya.
Baiklah teman-teman, ini dulu ya panen-panennya di kebun Gemar hari ini karena hari sudah sore. Jadi sekian dulu dari Gemar Berkebun. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman sekalian untuk terus menanam dan jangan bosan-bosan kita berkebun untuk keperluan sehari-hari kita. Wassalamualaikum, bye-bye.